Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah kewirausahaan dan manajemen. Hari ini pertemuan kita yang ke-4 akan menjelaskan tentang manajemen kewirausahaan. Manajemen kewirausahaan tersebut yang akan dibahas hari ini adalah fungsi manajemen, desain organisasi usaha, dan juga perencanaan tenaga kerja. Untuk fungsi manajemen sendiri, manajemen kewirausahaan itu terdiri dari beberapa tahapan atau beberapa fungsi, yaitu planning, organizing, directing, coordinating, dan controlling. Nah, sekarang kita akan melihat satu persatu fungsi-fungsi manajemen kewirausahaan ini. Yang pertama adalah planning. Tahapan planning di sini adalah suatu tahapan di mana seorang wirausaha memikirkan, menimbang, memutuskan, dan menentukan tentang apa, bagaimana, dan siapa untuk mencapai tujuan. Maksudnya di sini adalah misalnya gini, seorang wirausahawan itu harus menentukan barang apa atau jasa apa yang akan dijualnya. Jadi kita harus tahu dulu apa sih yang akan kita jual kepada pasar. Kemudian bagaimana cara kita untuk menjual barang tersebut ke pasar. Selanjutnya, siapa target kita yang akan menjadi pengguna dari barang atau jasa yang kita jual. Nah, untuk menentukan apa, bagaimana, dan siapa untuk mencapai tujuan ini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita harus tentukan dulu tujuan. Jadi kita tetapkan tujuan. Tujuan kita apa untuk menjual barang dan jasa ini. Kemudian setelah kita menetapkan tujuan, kita juga harus mencari alternatif. Alternatif di sini dimaksudkan adalah sebagai rencana cadangan jika apa yang telah kita rencanakan tersebut tidak berhasil. Misalnya, ternyata pasar tidak suka, atau misalnya barang yang kita jual itu kurang laku di pasaran. Maka kita harus menerapkan alternatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tentunya di sini alternatif yang kita buat tidak hanya satu. Kita harus membuat rencana lebih dari satu. Kemudian setelah kita membuat rencana-rencana tersebut, tentunya kita akan menilai dari semua alternatif tersebut, dari semua alternatif cadangan itu, mana yang lebih logis untuk kita pilih dan kita jalankan. Nah, setelah kita menilai semua alternatif tersebut, kemudian kita memilih alternatif-alternatif itu. Dari sekian alternatif itu, mana yang akan kita jalankan. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah kita akan mulai mengoperasionalkan dari semua tujuan tersebut, dari semua tujuan yang telah kita rancang dengan menggunakan alternatif yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian juga kita harus menentukan job description. Maksudnya di sini adalah memperjelas tentang tugas-tugas masing-masing yang ada pada organisasi yang kita pimpin. Kejelasan tugas ini sangatlah penting
Untuk apa? Untuk supaya semua elemen-elemen yang ada dalam organisasi tersebut tidak tumpang tindih dan bisa bekerja dengan optimal. Seperti itu. Jadi harus jelas. Selanjutnya adalah kita harus menentukan kegiatan. Kemudian menyerahkan kegiatan dan menyerahkan delegasi untuk melakukan kegiatan. Nah, jadi di sini fungsi manajerial dalam kewirausahaan adalah lebih kepada monitoring. Kita tentukan kegiatan kita, kemudian kita pilih, kita delegasikan orang lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Tentunya kegiatan-kegiatan ini harus sejalan dengan tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Nah, pada saat kita menugaskan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan, yang harus kita garis bawahi adalah artinya pada saat kita menugaskan itu, kita memberikan kebebasan kepada orang tersebut atau pada delegasi kita untuk berekspresi. Maksudnya di sini adalah untuk melakukan sesuatu, mempercayakan kepada orang tersebut untuk menjalankan kegiatan. Kemudian orang tersebut atau delegasi tersebut memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam suatu kegiatan ada keputusan mendadak yang harus segera diputuskan. Maka delegasi tersebut berhak untuk menentukan jalan apa yang harus diambil atau jalan apa yang harus dipilih. Seperti itu, tanpa harus tanpa harus berkomunikasi dengan kita. Tentunya artinya sebelum kita menegasikan seseorang untuk suatu kegiatan, kita harus memastikan bahwa orang tersebut memiliki kemampuan dan dapat dipercaya, sehingga kegiatan yang setelah kita rencanakan tidak lepas dari tujuan yang telah kita rancang sebelumnya untuk menjalankan usaha kita. Selanjutnya, delegasi yang telah kita pilih itu memiliki tanggung jawab yang jelas. Pasti, seseorang yang kita pilih harusnya memiliki tanggung jawab. Agar apa? Agar semua yang telah kita rencanakan berjalan dengan sesuai apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Selanjutnya adalah directing. Directing di sini adalah menggerakkan orang agar sesuai dengan tuntunan yang telah ditetapkan organisasi. Jadi maksudnya adalah kita telah menentukan tujuan untuk menjalankan suatu usaha dengan barang dan jasa yang telah kita pilih. Nah, sekarang untuk menjalankan organisasi tersebut, untuk menjalankan tujuan tersebut, untuk menjalankan bisnis tersebut, maka kita harus memperkerjakan orang lain, menggerakkan orang lain, ya, untuk agar semua yang telah kita rencanakan berjalan sesuai dengan bagaimana mestinya. Nah, tentunya kita harus membuat rencana itu secara matang, ya. Kemudian orang yang telah kita pilih, ya, tinggal mengikuti apa yang telah kita rencanakan. Jadi misalnya gini, kita buat peraturan, kita buat semacam panduan seperti itu yang tidak lepas dari tujuan awal yang telah kita buat. Nah, oleh karena itu di sini dituliskan
ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu rencana organisasi yang akan dilaksanakan. Jadi semua apapun yang telah direncanakan di awal itu tidak boleh lepas, tidak boleh kita abaikan pada saat kita membuat suatu bisnis, pada saat kita menjalankan suatu usaha. Kemudian waktu, ya, waktu pada saat pelaksanaan semua kegiatan tersebut. Ya, selanjutnya adalah pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan. Tentunya kegiatan tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya bantuan dari orang lain, tanpa ada bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang terlibat itu harus dipastikan memiliki tujuan yang sama, memiliki pemahaman yang sama dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya, jadi harus jelas. Otomatis rencana yang kita buat, ya, sebelum kita membuat suatu organisasi, sebelum kita melakukan kegiatan, ya, itu haruslah jelas, haruslah terperinci yang dapat diikuti oleh semua orang. Selanjutnya coordinating, ya, pengkoordinasian, yaitu penyelarasan kegiatan. Jadi setelah saya jabarkan sebelumnya, telah saya jelaskan sebelumnya bahwa fungsi manajerial di sini dalam kewirausahaan adalah mengkoordinasikan semua pihak, ya, semua elemen yang ada pada suatu organisasi tersebut yang ikut andil dalam menjalankan usaha kita untuk dapat berjalan selaras dengan tujuan yang telah kita buat. Gitu. Nah, di sini dijelaskan juga ada 3 prinsip dalam koordinasi, yaitu memperhatikan adanya hubungan vertikal dan horizontal yang baik. Artinya di sini hubungan horizontal artinya dari sesama pegawai, sesama elemen, ya, dan vertikal maksudnya kita sebagai seorang penggerak wirausaha yang berada pada posisi puncak itu harus memiliki hubungan yang baik dengan semua elemen yang menyelenggarakan organisasi kita, yang menjalankan usaha kita, gitu, ya. Jadi ada hubungan antara semua pegawai yang ada di bawah kita, ya, dan juga adanya hubungan yang baik antara kita dan pegawai. Selanjutnya, koordinasi itu dimulai dari awal hingga akhir. Jadi semua kegiatan, semua apapun yang kita lakukan itu adalah penuh dengan koordinasi. Ya. Dan yang paling penting adalah semua pihak yang berada pada organisasi tersebut harus saling mengisi. Jadi adanya kerjasama dalam semua tim, ya, untuk menyelenggarakan suatu usaha, ya. Nah, di sini adalah fungsi manajer adalah memastikan bahwa semua kegiatan, semua rencana, ya, semua elemen dapat bekerja sama dengan baik, dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah kita buat sebelumnya. Oleh karena itu, sangat penting sekali seorang wirausahawan membuat bisnis planner. Jadi semacam rancangan, ya, blueprint seperti itu. Mau arah kemana usaha yang kita buat ini, gitu. Kemudian controlling, melakukan kontrol, ya, di mana seorang wirausaha melakukan pengawasan agar apa yang telah
direncanakan, ya, itu dapat mewujudkan tujuan yang telah dibuat, ya. Nah, apa yang perlu diperhatikan di sini? Pertama adalah tujuan yang telah ditetapkan. Semua kegiatan, semua rencana itu dibuat berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian, melakukan pengawasan terhadap sistem operasional. Seorang wirausahawan tidak dapat melepaskan usahanya, ya, tanpa adanya pengawasan. Jadi harus tetap diawasi. Tinggal bagaimana pengawasan itu dilakukan. Kemudian harus memperhatikan budget, ya, membandingkan budget dan aktual. Maksudnya di sini adalah budget yang dibutuhkan, banyaknya keuangan yang dibutuhkan, ya, dan banyaknya yang tersedia, gitu. Kemudian melakukan evaluasi atas hasil yang diperoleh. Otomatis dari semua kegiatan yang dilakukan itu harus selalu dievaluasi. Apakah ini berhasil atau tidak? Apakah kegiatan ini sesuai dengan rencana atau tidak? Apakah kegiatan ini berlangsung optimal atau tidak? Apakah kegiatan ini mendukung tujuan kita atau tidak? Nah, pada saat semua jawabannya adalah iya, maka kegiatan tersebut bisa atau dapat kita selenggarakan lancar, seperti itu. Akan tetapi jika kita menemukan kendala, ya, di mana kegiatan itu tidak sesuai dengan rencana, tidak sesuai dengan tujuan, banyak sekali rencana-rencana yang tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Artinya, kita harus melakukan evaluasi untuk melihat bagian mana sih terjadi kesalahan atau di bagian mana sih harus dilakukan perbaikan, seperti itu. Nah, di sini adalah fungsi dari controlling seorang wirausaha, ya. Kemudian memberikan masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Pastinya, ya, semua kendala yang dihadapi, semua permasalahan yang dihadapi itu harus selalu dilakukan perbaikan. Jika kita merasa suatu kegiatan tidak optimal, maka harus segera dievaluasi dan harus segera diperbaiki. Supaya apa? Supaya semua kegiatan itu tetap dapat berjalan sesuai dengan rencana, ya, dengan memperhatikan tujuan dari apa yang telah kita terapkan sebelumnya pada bisnis plan kita. Nah, kemudian kita harus melihat di sini desain organisasi, ya. Nah, untuk membuat desain organisasi ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah menetapkan tujuan dan sasaran. Ya, kita tetapkan dulu tujuan kita apa, sasaran kita apa, pasar yang bagaimana yang mau kita capai, gitu. Contohnya adalah tujuan kita adalah untuk memenuhi kebutuhan media pembelajaran biologi di sekolah-sekolah. Itu adalah tujuan kita. Nah, sasaran kita apa? Otomatis sasaran kita adalah sekolah-sekolah, gitu, ya. Sekolah-sekolah agar sekolah-sekolah ini memiliki media pembelajaran biologi yang lengkap, gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengelompokkan atau menghubungkan berbagai fungsi dalam organisasi yang telah ditetapkan. Jadi kita harus mampu menghubungkan elemen-elemen, fungsi-fungsi dalam organisasi sehingga organisasi tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, ya. Kemudian menguraikan pekerjaan yang akan diisi dalam organisasi. Jadi fungsi di sini, langkah di sini adalah untuk menentukan job description, gitu.
menguraikan berbagai macam pekerjaan untuk setiap elemen-elemennya. Hal ini sangat penting agar semua elemen itu dapat saling mengisi, ya, agar dapat saling bekerja sama dan dapat mencapai hasil yang diinginkan. Prinsip-prinsip organisasi ada 3 prinsip. Pertama adalah fungsi yang melekat pada organisasi. Jadi dalam hal ini adalah wewenang, tanggung jawab, komunikasi, hubungan lini dan staf, rentang kendali, struktur dan kesatuan perintah. Ya, jadi dalam suatu organisasi kita harus tahu wewenang-wewenang masing-masing. Tanggung jawab tadi, ya, semua orang, semua pihak, ya, semua elemen yang ada dalam organisasi tersebut, dalam suatu usaha tersebut, ya, harus memiliki tanggung jawab masing-masing sesuai dengan rincian kerja, job description yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya harus ada komunikasi, ya, baik tadi udah dijelaskan, ya, baik tadi komunikasi secara horizontal maupun secara vertikal. Harus ada komunikasi yang lancar. Kemudian hubungan lini dan staf. Jadi harus ada hubungan yang baik tadi, ya. Rentang kendali, struktur dan kesatuan perintah. Jadi perintah itu harus satu suara. Kemudian mengelompokkan aktivitas sesuai dengan fungsi, wilayah dan produk, ya. Jadi harus kita lakukan analisis sebelumnya. Kemudian struktur organisasinya bagaimana, ya, atasan, staf, ya, dan sebagainya. Itu harus jelas. Selanjutnya ada tahapan-tahapan perkembangan organisasi atau tahapan perkembangan suatu usaha. Yang pertama adalah kemampuan bertahan, ya. Bagaimana suatu usaha yang baru dirintis itu mampu bertahan pada pasarnya, tetap dapat bertahan. Itu yang harus kita pertahankan, ya. Kita sudah mengeluarkan produk baru di sini, misalnya kita menjual media pembelajaran biologi, ya. Nah, sekarang bagaimana kita mampu bertahan untuk terus secara kontinu memberikan pasokan, ya, media pembelajaran biologi ke sekolah-sekolah. Nah, biasanya begitu ada suatu produk yang dapat bertahan dengan baik dan memiliki pasar yang baik, biasanya akan muncul produsen-produsen baru yang serupa. Nah, pada saat setelah muncul berbagai macam produsen baru yang serupa, maka kita harus dituntut memiliki kemampuan untuk bersaing. Ya, kita harus mampu bersaing untuk tetap bertahan pada pasar yang telah kita tentukan. Nah, selanjutnya setelah kita mampu bersaing, maka kita harus memiliki kemampuan untuk berkembang. Ya, kita harus berkembang dengan baik. Jadi harus melakukan inovasi, kita harus berkreasi dengan baik, ya, agar kita mampu berkembang. Nah, selanjutnya, untuk berkembang itu dibutuhkan 5 hal. Apa saja? Yaitu pertama, sumber daya manusia. Karena untuk berkembang itu dibutuhkan inovasi dan kreativitas. Gitu. Kemudian finansial, ya, finansial. Dibutuhkan modal untuk dapat berkembang. Sosial di sini. Bagaimana seorang wirausaha, sebuah usaha, ya, mampu memiliki hubungan sosial dengan pasarnya. Kemudian manajerial. Bagaimana seorang
wirausahawan mampu mengkontrol, mampu mengatur ya usahanya sehingga dapat dan mampu berkembang dengan baik. Selanjutnya memiliki jaringan. Ya, jaringan inilah yang akan membuat kita bertahan. Jaringan inilah yang akan membuat kita mampu untuk berkembang. Kemudian selain kita harus mampu mengatur usaha kita, kita juga harus mampu untuk mengatur tenaga kerja yang bekerja dengan kita sendiri. Ya, oleh karena itu kita harus dapat atau memiliki perencanaan tenaga kerja. Nah, di sini yang harus kita perhatikan adalah kebutuhan kita akan tenaga kerja itu seberapa besar. Berapa total tenaga kerja yang kita butuhkan untuk setiap elemen-elemen yang mendukung usaha kita. Untuk mengetahui berapa sih jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan, maka itu harus dilakukan analisa terlebih dahulu ya terhadap jabatan atau terhadap semua elemen pendukung. Ya. Selain itu juga waktu. Ya, waktu. Kemudian bagaimana motion study-nya. Jadi kita harus menganalisa semua kebutuhan tersebut ya. Kemudian baru kita akan mengetahui berapa sih jumlah tenaga kerja yang kita butuhkan. Selanjutnya, setelah kita tahu berapa jumlahnya, kita harus tahu di mana sumbernya. Ya, di mana kita dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tersebut. Apakah kita bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau melalui tangan ketiga, misalnya outsourcing, ya. Kemudian misalnya ada yang penyedia penyalur seperti itu, ya. Atau kita bisa membuat lowongan pekerjaan sendiri. Jadi kita harus mampu mengetahui di mana kita akan mendapatkan tenaga kerja yang kita butuhkan sesuai dengan keahlian yang telah kita analisis sebelumnya untuk setiap jabatan yang harus diisi. Ya, demikianlah penjelasan saya tentang manajemen kewirausahaan. Ya, semoga semua mahasiswa dapat memahami apa yang telah saya jelaskan sebelumnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menuliskan di kolom komentar. Ya, saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa sekalian. Terima kasih atas perhatiannya telah mengikuti perkuliahan ini. Ya, semoga kita selalu sehat, semoga kita selalu dilindungi. Ya, dan jangan lupa untuk mengisi absen yang telah disediakan, ya, dan mengikuti secara kontinu dari akun e-learning masing-masing untuk mata kuliah kewirausahaan dalam biologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.